Yang dilaporkan adalah bentuk ekspor rokok, tetapi yang diekspor adalah air mineral. Beberapa waktu yang lalu kita berhasil menggagalkan ini ekspor fiktif yang dilakukan di kawasan Berikat. Mungkin bisa kami jawab. Tentunya yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Galih Dimuntur, fraksi Golkar, yang berkaitan dengan pertanyaan masih banyak kebocoran di berbagai sektor yang terjadi, masih banyak impor ilegal yang masuk seperti di sektor TPT, elektronik, domestik, dan sebagainya. Langkah konkret yang dilakukan untuk menutupi kebocoran itu adalah yang pertama berkaitan dengan pemanfaatkan HICO scan yang untuk membantu pemeriksaan fisik. Yang seperti diketahui bahwa saat ini di beberapa pelabuhan kita sudah menempatkan HICO scan seperti di Tanjung Priuk, kemudian di Semarang, di Tanjung Perak maupun di Belawan sudah ditempatkan HICO scan, dan itu sangat membantu. Seperti apa yang kemarin ditelit pada saat kunjungan Pak Menteri Keuangan di Surabaya, itu juga adalah berdasarkan hasil HICO scan. Termasuk juga beberapa waktu yang lalu kita berhasil menggagalkan ekspor fiktif yang dilakukan di kawasan Berikat. Ya, dengan melakukan itu kita yang dilaporkan adalah bentuk ekspor rokok, tetapi yang diekspor adalah air mineral. Nah, ini perlu menjadi pertanyaan kita, bahwa ekspor air mineral itu dilakukan keperluannya untuk apa, itu masih kita dalami. Ini menarik ini Pak, waktu Bapak menyampaikan mengenai scanner tadi, scan Bapak itu. Berapa harga normal yang pantas ditentukan ataupun penentuan tarifnya. Selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan PPATK untuk meneliti kebenaran nilai impor. Berikutnya, kerjasama institusi kepabeanan dengan negara-negara partner seperti yang sudah memiliki kerjasama dengan bea cukai di negara tetangga. Yang selanjutnya untuk penguatan kegiatan pengawasan, audit, dan penelitian ulang yang berkesinambungan, di mana ketika terjadi kesalahan ataupun under invoice, kita bisa menentukan segera berapa nilai ganti rugi maupun dendanya, Pak. Berikutnya yang kawasan Berikat, yang adanya untuk memperkecil kuota dari 50% ke 25% di kawasan Berikat dengan untuk mengembalikan ke marwah awalnya saja, yakni fokus kepada ekspor. Ya, jadi tadi bahwa tujuan dari kawasan Berikat itu adalah barang-barang yang dimanfaatkan itu adalah khusus untuk kebutuhan ekspor. Nah, saat ini bahwa perubahan PMK 131/2018 sedang dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum yang dijadwalkan selesainya pada bulan November ataupun akhir bulan ini, berkaitan dengan materi kuota lokal sebesar 25%, atas usulan Kementerian Perindustrian sudah diakomodir sejak PMK perubahan akan diselaraskan dengan peraturan Kementerian Perindustrian. Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terrealisasi, Pak. Kemudian untuk yang kedua berikutnya adalah untuk pertanyaan dari fraksi Gerindra, bagaimana penurunan volume impor mempengaruhi penerimaan bea masuk, yang tentunya bahwa apabila tarif impor yang merupakan
basis penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh dinamika nilai, volume, dan kebijakan perdagangan pemerintah. Pada umumnya, setiap penurunan volume perdagangan yang pasti berdampak kepada nilai impor dan bea masuk. Namun kebijakan perdagangan juga memiliki pengaruh yang besar, terutama pada kinerja bea masuk tahun ini. Ya, kalau misalnya terjadi penurunan 4,9%, ya secara otomatis untuk penerimaan negaranya pun ataupun ketika terjadi penurunan perdagangan dengan sendirinya penerimaan bea masuknya juga akan terjadi pengurangan. Kemudian untuk pengaruh utilisasi FTA terhadap penerimaan, di mana bahwa pemberlakuan FTA ini ada kebijakan untuk pemberian bea masuk yang 0%, ya, dengan sendirinya terjadi juga pengurangan bea masuk. Namun kerjasama antara FTA berlaku antara kedua pihak. Selain BM, kita juga mendapatkan preferensi yang dampaknya adalah ke komoditi ekspor. Ya, jadi saling menguntungkan ketika kedua negara melakukan kerjasama FTA. Jadi bukan hanya mungkin dari sisi bea masuk kita terjadi penurunan, tetapi dari segi ekspor kita juga di negara tujuan kita mendapat keuntungan juga dari ekspor yang kita lakukan. Kemudian untuk langkah yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menekan rokok-rokok ilegal, ya seperti diketahui bahwa sampai dengan saat ini tadi disebutkan oleh Bu Anies bahwa hasil yang sudah kita peroleh hampir sekitar 1 miliar batang, ya mendekati 1 miliar batang. Kita terus melakukan ini operasi. Sehingga kita terus melakukan pengawasan secara terus-menerus maupun melakukan pengawasan terhadap legalitas pabrik dan produsen melalui pemeriksaan kelengkapan yang diwajibkan oleh pabrik rokok. Terus kemudian penguatan jalur impor dan pesisir serta pengawasan di pintu-pintu masuk yang saat ini mungkin mereka yang melakukan upaya-upaya memasukkan barang-barang ilegal masih wait and see. Dia ingin melihat sampai sejauh mana kelengahan dari aparat bea cukai dalam melakukan pengawasan di pesisir maupun di jalur-jalur tikus. Karena tidak sedikit juga kita berhasil menangkap kapal-kapal ataupun kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur-jalur tikus.